Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nidaa'a faqulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin." Juga kami Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nidaa'a." Apabila kalian mendengar panggilan, faqulu, maka katakanlah misla ma yaqulu mu'adzin, seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Maksud dari panggilan ini adalah apabila kita mendengar suara azan, maka jawablah akan daripada suara azan tersebut seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, ya. Kan sebelum itu menerangkan tentang apabila kamu mendengar suara azan, fa'ajib dari Allah, maka penuhilah seruan untuk Allah. Jadi kita disunahkan untuk menjawab azan tersebut. Ya. Bagaimana cara menjawabnya? Yaitu seperti apa yang muadzin ucapkan. Jadi kalau mengatakan Allahu Akbar, maka kita jawabnya Allahu Akbar. Nah, kecuali ketika muadzin mengucapkan kalimat hanya ala shalah dan hanya ala falah, maka jawabnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga dengan azan ketika sholat subuh. As-sholatu khairun minan naum, sholat tawadhu. Maka kenapa ini menjadi pembeda di antara jawaban dari azan tersebut? Kalau akan daripada kalimat Allahu Akbar itu kalimat zikir. Asyhadu an la ilaha illallah sama. Kemudian kalimat hayya 'ala shalah itu kalimat zikir. Maka diganti dengan kalimat doa, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan hanya Allah. Artinya yang melaksanakan ibadah sholat di dalam masjid atau melaksanakan sholat di luar masjid, di rumah di mana, semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, nah itulah kehendak Allah. Maka kita harusnya bersyukur, alhamdulillah saya hari ini bisa melakukan sholat berjamaah dalam masjid. Kita tidak bisa apa, meskipun rumah orang ini bersampingan dalam masjid, berdekatan dengan sholat, speaker di hadapan keluarga, kemudian ada diseru, dipanggil, ngapain? Sholat. Datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi dia nggak mau berjamaah pada di rumahnya, main HP, ngopi, rokok misalnya, atau ngobrol, banyak waktu luang sebenarnya, tapi dia tidak mau. Itulah berarti Allah tidak menghendaki orang tersebut untuk melakukan sholat berjamaah di dalam masjid. Makanya ketika kita menjawab dan kalimat la haula wala quwwata illa billah, ya Allah, dengan kehendakmu, dengan bantuanmu, dengan pertolonganmu, izinkan saya agar bisa sholat berjamaah di dalam masjid. Itu maksudnya daripada jawaban yang berbeda dengan kalimat azan kalimat azan dan yang lainnya seperti Allahu Akbar. Kalau adalah sholat dan adalah salat diganti dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi selain daripada hanya alasan yang salat, yang berbeda adalah ketika asal khairun minan naum. Itu baru salat Allah Subhanahu. Nah itu daripada bentuk doa juga ya, daripada yang membalas atau azan. Jadi disunahkan ya kalau kita membalas azan ya, maka kalau kita dalam keadaan
memudahkan untuk menjawab azan, maka segera menjawab azan. Tapi kalau kita dalam keadaan dilarang menjawab azan, seperti kita dalam kamar mandi dan menghajat, azan, jangan langsung jawab. Selesai dulu berhajat, setelah selesai dulu keluar kamar mandi, baru azan menjawab azan tersebut. Boleh tak? Boleh. Tidak apa-apa, asalkan antara selesainya azan dengan dia menjawab azan itu waktunya sudah lama, ya dikurang sebentar, ya sekitar sebenarnya tergantung menit lah. Tapi kalau dia 2 jam ya nggak boleh, kelamaan namanya. Basi. Tidak lama nggak boleh. Sebenarnya kan nih, kalau azan itu posisi kita angka lurus, kadang-kadang ada juga ayat sholat sana, ayat sholat kemarin itu yang lebih abdul yang mana ini? Iya. Di orang ini banyak wajib ini. Iya, ada itu biasanya. Iya, ini Iya, di kemarin sudah bahas hebat ya, sunah-sunah ketika azan menghadap kita. Dan ketika kalimat hayya ala sholat itu yang mengatakan. Dengerin tuh. Hayya sholat, hayya sholat di. Nah, itu sunahnya. Kayak hujan doang gitu. Dia punya kitab ya. Sekalian ikutin gini maksudnya. Ya, kita sholat azan tersebut. Ini kanan dulu saya lihat dia ke kiri. Bahkan intinya Kanan terus. Aku bilang Allahu Akbar sama dulu kanan aja. Dulu. Bukan ke kiri kan ke kanan dulu. Kanan. enggak, itu hanya ayat sholat. Iya, Akbar dan kiblat. Iya. Iya doang. Kiblat. Enggak boleh. Jadi saya kalau melihat orang aja tuh yang bukan di sini aja nih, jadi masjid lain-lain kalau ada Nonton lagi. gitu. Enggak. Biarin gitu sampai akhir. Terus gitu aja. Enggak mau filter. Sampai lain-lain orang kayak begini. Iya gitu. Jangan lihat orang belajar harusnya mah. Iya. Kan namanya gitu saya. Ya, soal balado. Nanti kalau memang kita sudah habis diulang lagi janjinya, kemudian atau azan dibahas lagi. Kita kan ada belajar ini, kamu udah belajar kemarin karena sibuk sama kerjaan, lupa lagi. Giliran aja kita kedat, giliran pas aja. Kadang-kadang kita udah paham di sini, di rumah ya, ada yang paham. Kenapa? Makanya itu pentingnya istiqomah dalam menghadapi saling mencari. Kita selalu ingatkan. Dalam keadaan juga pernah diajari, ada beberapa kalimat masyarakat peraturan. Ustaz, kalau hayal sholat kita jawab dengan hayal sholat itu berdosa apa tidak? Seperti saya mau berdoa. Ya, jadi Ustaz berdosa apa tidak gitu? kalau dosa sih tidak, cuma tidak mendapatkan kalian. Ada manfaatnya di dunia. Harusnya awal-awal puasa. Tiga jangan ya. Sebenarnya kalau Rasulullah SAW Iqbal sami turun tidak Fatum Fa'innaha azimatun binallah. Beserta dari SAW Iqbal sami turun tidak. Apabila kalian mendengar akan seruan Fatum maka bangunlah. Fa'innaha azimatun binallah. Maka sesungguhnya dia ya, maka sesungguhnya dia perkara penting dari Allah. Artinya hadis kedua ini membicarakan tentang apabila kita mendengar akan daripada suara, nah, ini jadi panggilan suara apa? Yaitu suara iqamah. Padahal suara azan. Ya, maka kita disuruh berdiri. Itu tandanya sudah mau masuk di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kalau azan kan tadi panggilan sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau udah iqamah namanya sudah masuk waktu pelaksanaan sholat. Maka ketika tidak mendengar iqamah, ya, kapan sunnahnya kita untuk berdiri? Yaitu ada beberapa yang
kedua ketika berkomati sholat. Nah, maka berkomati sholat kita sudah berdiri. Tinggal pilih dari mana tuh. Ya. Jangan, tapi karena pas kali komat awal berdiri juga sunnah. Itu sunnahnya ketika terakhir atau yang berkomati sholat. Pahalanya sama nggak sama yang Pahala melulu itu hitungan. kalau saya tuh kalau terakhir baru bangun gitu. Pahalanya kembali kepada Allah sama saja. Ini sudah ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan berkomati sholat benar, ada yang mengatakan akhir komat benar juga. Yang salah adalah belum komat berdiri. Atau kalau komat berdiri sama saja. Enggak sunnah. Itu harus sunnah. Ya. Maka ketika kita mendengar dari suara azan, ya, suara komat, ya, mau selesai atau sholat berdiri. Fa'inna azilakum minallah, maka sesungguhnya itu adalah perkara penting dari Allah. Nah, ini artinya perkara penting di sini yaitu di dalam melaksanakan sholat. Ya, kita ini memang waktu bertemu dengan Allah SWT itu kita sholat. Maka jangan ketika komat selesai masih duduk aja, yang masuk ke sana bagaimana? Sudah lagi mau dilaksanakan sholat tadi. Ya, tapi kalau yang azan itu ibaratnya kepada muadzin, ya, kalau komat itu ibarat kepada imam. Jangan ada fatwa, imam mana? Ya, imam dulu komat, baru komat. Jadi ketika ada imam yang siap jadi imam, yang harus imam rawatib, ya, maka baru dimanakan Jadi imam yang ngasih tahu ya. Imam. Kalau ngomong, kurang bunyi nit ya komat. Artinya kesepakatan karena kan Gitu ya. Iya. Boleh kalau imamnya tetap memiliki boleh ya. Lagi kan untuk waktu cepat ke waktu pada Mungkin jamaah ada yang jauh-jauh ya. Iya. Ya Ustaz, Karena jamaah itu kita sampai ke masjid nih, baru mulai azan atau udah azan, terus itu bagusnya berdiri aja apa kita ketika ada. maksudnya kita sampai di masjid nih, itu lagi azan atau baru mulai azan, itu bagusnya kita langsung duduk apa kita berdiri? Oh ya, ketika kita masjid dari azan, nah maka tetap disunahkan diri. Itu namanya ikhtiar. Seperti yang kemarin itu. Kalau kita asam urat mah nggak apa-apa, kita istirahat. Kalau nggak pegal dari rumah jalan. Asam urat selain. Ya sengaja kita berdiri. Iya, kalau misalnya mau kuat, nggak apa-apa. Mungkin alasan. Dan kalau Rasulullah SAW, hingga saat itu merota, hingga saat itu merota, berjumlah makin sahur dan sibuk jaga. Misalkan Nabi SAW, hingga saat itu merota, apabila kalian mendengar suara guntur, Rasulullah, maka jujurlah kepada Allah. Fa'in kamu la yusibu jahar, maka sesungguhnya orang yang menyebut ya tidak mengenal, artinya sesungguhnya tidak mengenali kepada orang yang menyebut nama Allah. Jadi ketika kita mendengar suara ledek, petir, lumpur, ya sama saja cuma menyebut namanya doang. Ya, maka kita disunahkan untuk zikir kepada Allah. Ya, karena suara petir, ledek, itu adalah suara malaikat yang sedang memindahkan awan-awan bergerakan menggunakan bumi. Jadi suara malaikat. Maka kita diperintahkan untuk berzikir dengan kalimat tasbih. Ya, subhanalladzi yusabbihu rabbu bihamdihi wal malaikati min khifatihi. Itu kalimatnya. Kalau kita dapat terus panjang tadi, boleh subhanallah wa bihamdihi. Ya. Subhanallah. Kebanyakan subhanallah terus. Iya, kalau kita misalnya subhanallah boleh. Cuma tadi itu yang
yang susunan kalimatnya yang subhanallah yusabbihu wa bihamdihi wal malaikatu min khifat. Atau subhanallah. Ada betul kalau kita mendengar suara kejadian tadi, kemudian zikir memuji Allah Subhanahu wa taala, ada kita tidak terkena daripada dampaknya. Sambar maksudnya bisa kita terasa. Ustaz, kalau lagi sujud orang tuh lama bangkitnya tuh lagi doa apa lagi zikir ya? Bangkitnya tuh lama. Tanya sujud. Lagi sujud. Di terakhir kali Iya, ada. terakhir. Ada orang yang Ada orang saya lihat imam. lama banget gitu bang. Itu tuh apalagi berdoa lagi apa gitu. Kalau jadi imam jangan begitu. Hmm. Bapak, ya. Jadi imam jangan. Lama-lama 3 kali aja. Cukup. Jadi kalau kita mendengar suara kecil itu, maka disunahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi semua yang ada di alam semesta ini kan ciptaan Allah. Ya. Kalau kita tidak berzikir dalam keadaan seperti itu, maka kemungkinan besar bisa sampai daripada diri tersebut. Nah, tapi kalau kita berzikir dengan Allah, maka Allah akan menghindari orang tersebut ya untuk terkena daripada dia tersebut. Ya, jangankan bunuh saja, ya bisa Allah lakukan. Ya, artinya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan zikir itu adalah seperti apa? Benteng yang kuat setiap makhluk ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir itu kan benteng hati kita adalah daripada benteng ibadah. Kalau kita terus zikir, entah mendengar suara benteng atau semuanya benteng selalu zikir, maka semua kita punya hati benteng. Jadi setan juga mudah untuk memasuki dalam akidah dan disiplin dalam perkara kemaksiatan. Tapi kalau kita lepas ilmu zikir, setan lebih mudah karena bentengnya tidak ada. Nah, kalau berhubungan dengan surat Al-Baqarah itu, karena kita mendengar surat Al-Baqarah kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ini kita punya baca agar tidak kita terkena sambaran virus. Ya. Tetapi ada tentu harus kita hindari seperti contohnya jangan sengaja ada surat kecil, ada malah lapangan misalnya, atau kita sengaja tertutup pepohonan, itu namanya sebab kemudian bisa kesambar. Tapi kalau kita sudah berusaha seperti itu menghindarinya, kemudian ditambah dengan zikir, nanti sama kita tidak akan kena sambar. Allah lindungi gitu ya. Gampang aja subhanallah. Allah Ada jam